Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri 5 Tanjung Barat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi suri tauladan, yaitu yang menyelamatkan kita dari alam kegelapan jahiliyah sehingga kita merasakan nikmatnya Islam sampai saat ini. Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, dalam pertemuan kita pada sore hari ini yaitu terkait dengan yang namanya terkait dengan pendidikan dan kependidikan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, dan yang akan membawakan materinya adalah Bapak Salim, Sarjana Pendidikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi pada kegiatan hari ini, yaitu pelatihan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di SMP Negeri 5 Tanjung Barat. Latar belakang penyelenggaraan pada kegiatan pelatihan kali ini yaitu yang pertama, kebutuhan para guru untuk selalu mengembangkan materi agar selalu up to date, selalu berdasar pada buku teks ajar. Yang kedua, adanya fasilitas lab komputer dan kemudahan akses internet. Yang ketiga, kendala yang terjadi yaitu kurangnya pengetahuan kita bersama dalam berpartisipasi untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dalam mendukung kegiatan proses pembelajaran kita di kelas yang nantinya. Yang berikut solusinya yaitu dilaksanakan pelatihan ini untuk kita mengetahui bersama bagaimana pentingnya pelatihan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kita mengajar di dalam kelas nantinya. Yang berikut tema pelatihannya yaitu pelatihan internet, PowerPoint, website e-learning, blog guru atau kelas maya yang disediakan oleh Pusdikom dalam pengembangan proses pembelajaran pada masa pandemi. Yang berikut tujuan pelatihan yang hari ini kita laksanakan. Yang pertama itu kita harus memaksimalkan pemanfaatan internet untuk mencari referensi bahan ajar dari berbagai sumber, yaitu berupa teks, suara, animasi atau video yang telah disiapkan di internet. Yang kedua, kita itu harus memaksimalkan pemanfaatan PowerPoint untuk pembuatan presentasi bahan ajar agar kiranya dapat menarik bagi peserta didik yang akan kita ajar nantinya. Yang berikut, mengenal website atau e-learning. Sekolah dalam memperkaya konten website e-learning itu yang harus dimiliki oleh sekolah masing-masing. Yang berikut, pemanfaatan blog guru. Ini juga blog guru ini sangat penting untuk kita agar kiranya pada saat kita mengirim sesuatu atau mengirim pembelajaran kepada siswa kita hanya bisa mengcopy alamat websitenya dan kita kirimkan kepada siswa untuk mereka belajar di blog yang kita telah buat. Yang berikut, membuat hasil karya berupa CD interaktif, pembelajaran atau e-book yang kita buat. Ini bandingan metode pembelajaran pada zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Kalau zaman dahulu itu kita masih menggunakan yang namanya papan tulis. Tapi kalau di era digital yang sekarang ini, apalagi ini masa pandemi, itu kita sudah bisa melaksanakan dengan yang namanya virtual. Apalagi
kita kan punya beberapa aplikasi atau media sosial yang kita gunakan, yaitu seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Tetapi beberapa aplikasi yang berbayar itu seperti Zoom dan lain sebagainya, itu adalah aplikasi yang berbayar, yang apabila kita gunakan, kita tuh sudah diberikan beberapa menit dan dengan jumlah yang sangat fantastis. Tapi kan kita punya yang namanya WhatsApp. WhatsApp itu adalah aplikasi yang kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran tatap muka, baik itu menggunakan, dia bisa berfungsi sebagai Zoom. Itu apalagi kita punya yang namanya WhatsApp. WhatsApp kan aplikasi gratisan. Jadi kita bisa gunakan untuk bertatap muka dengan siswa kita yang ada di dalam kelas melalui Zoom atau melalui video conference. Yang berikut, ini bandingan mana yang lebih menyenangkan? Bandingan antara siswa pada zaman dahulu dengan siswa yang sudah mengenal e-learning atau pengenalan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Kalau dulu, kalau dikenal dengan zaman pandemi seperti sekarang ini, berarti kita itu tidak akan mogok mengajar. Kalau sekarang tidak, karena kita sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan Zoom atau Zoom meeting pada proses pembelajaran kita yang kita laksanakan agar kurikulum atau pengembangan kurikulum itu tidak terhambat begitu. Yang berikut, gambaran e-text yang ditransfer atau gambaran e-text. Yang pertama itu adalah pelatihan, kemudian pelatihan guru, kemudian internet, kemudian masyarakat dan siswa. Ini yang pertama adalah guru. Guru itu mencari yang namanya bahan ajar. Bahan ajar itu yang kita cari. Yang pertama itu kita harus melakukan browsing atau web browser. Itu yang ada di Google. Ada kalau di Google kita tulis searching. Kemudian membuat bahan ajar interaktif. Entah itu kita menggunakan OpenOffice atau menggunakan Microsoft Office untuk pemanfaatan model-model pembelajaran yang kita laksanakan. Kalau OpenOffice ini dia sudah jarang digunakan, tapi yang paling banyak digunakan sekarang adalah Microsoft Office. Apalagi dengan perkembangan Microsoft Office sekarang ini sudah pada tahap yang agak maksimal. Yang berikut, mempublikasi bahan ajar. Ini yang saya tadi bilang, kita harus punya yang namanya blog. Kalau guru punya blog, berarti kita bisa mengirim alamat website kita kepada siswanya kita melalui grup-grup yang kita buat supaya mereka itu bisa belajar dengan baik di rumah. Gitu. Apalagi, karena sekarang ini kalau kita tidak buat sesuatu yang bisa memotivasi anak-anak, berarti anak-anak itu akan dengan sendirinya ditelan oleh kecanggihan teknologi. Kita akan jadi penonton gitu. Jadi kalau kita membuat segala sesuatunya itu menjadi aktif atau pembelajaran yang aktif, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya internet. Kemudian bagi siswa dan masyarakat, kalau bagi siswa dan masyarakat itu dia harus mengakses bahan ajar yang dibuat oleh guru. Kemudian di mana mereka akan mendapatkannya? Mendapatkannya itu di blog yang kita telah buat. Nah, ini juga keuntungan dari blog. Yang berikut, mengikuti diskusi, baik dengan menggunakan WordPress, Facebook atau Twitter. Yang berikut, silabus internet atau materi. Yang berikut, kalau kita menggunakan materi atau menggunakan silabus, itu kita harus mencari yang namanya pencarian atau mengunduh bahan-bahan yang akan kita belajarkan pada kesempatan yang kita akan ajarkan itu. Bahan ajar dicari itu melalui hangout, presentasi, animasi, video, gambar, suara, website, video dan YouTube. Apalagi sekarang ini orang itu pada gencar-gencarnya. Dulu itu kalau orang mau bertanya, dia bilang tanya saja ke Om Google. Sekarang sudah jarang. Orang sekarang ganti tanya ke Om YouTube. Karena Om YouTube sekarang sudah lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, apalagi sekarang masa-masa pandemi.
Yang berikut caranya, kita harus melakukan yang namanya memperoleh aplikasi yang namanya Google, kemudian YouTube, SlideShare, dan WordSearch. Ini dia tergantung waktu yang kita gunakan. Yang berikut silabus atau PowerPoint. Kalau kita membuat PowerPoint atau membuat silabus menggunakan PowerPoint atau membuat materi, kita harus membuat presentasi virtual informatif dan menarik. Yang berikut adaptasi referensi dari internet sesuai kebutuhan dan template untuk presentasi yang akan dibuat pada pelatihan. Yang berikut ini, kalau kita mencari informasi di internet, ada beberapa aplikasi yang disediakan oleh Google atau beberapa penyedia aplikasi layanan. Yang paling banyak digunakan adalah Mozilla Firefox. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Mozilla Firefox itu juga ada yang namanya lagi Google dan Opera Mini. Yang berikut, mencari informasi dari internet. Nah, kalau kita mencari informasi dari internet, itu harus dari Google atau dari YouTube atau dari SlideNet, kemudian dari forsearch.com. Itu untuk mencari informasi yang ada di internet. Referensi bahan ajar yang ada di internet. Yang pertama, kita harus membuat bahan ajar dalam bentuk dokumen. Kemudian kita harus bahan ajar itu harus dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang ketiga, bahan ajar itu harus dirubah ke dalam JPG atau GIF. Kemudian bahan ajar yang sifatnya bersifat animasi. Yang berikut, bahan ajar yang bersifat video, baik itu LV, MPG, dan AVI. Kemudian bahan ajar yang hanya mempunyai suara atau yang dikenal dengan MP3. Paket pelatihan ICT, internet, dan PowerPoint. Yang pertama, kita harus mencari gambar dari internet untuk menyajikan di PowerPoint. Kemudian kita harus mencari animasi dari internet untuk kita sajikan juga di PowerPoint. Kemudian mencari suara dari internet untuk disajikan juga di PowerPoint. Kemudian kita mencari video dari internet untuk disajikan juga pada PowerPoint. Ini gambaran, ciri-ciri gambaran suara, animasi, video. Ada yang berbentuk umpamanya agama, mata pelajaran agama. Oh dia, suaranya Allah, sahadat, azan, cara sholat, dan wudhu atau wudhu. Yang berikut IPS. IPS ini bisa pidato proklamasi, keragaman suku, rumah, baju, adat dan budaya serta tarian daerah. Yang berikut untuk IPA, itu alat pencernaan manusia, pernapasan burung, gaya fisika, sifat cahaya, daur air, tsunami dan banjir. Kemudian untuk olahraga, gaya renang, bola, tenis, bola voli, dan SKJ. Kemudian bahasa Indonesia, cerita-cerita anak. Bahasa Inggris, pengenalan keluarga atau story. Kemudian kesenian itu bisa berupa tarian daerah atau lagu-lagu daerah. Membuat presentasi dengan PowerPoint. Ini adalah beberapa cara atau kriteria kalau kita buat suatu presentasi menggunakan yang namanya PowerPoint. Kemudian perangkat lunak yang harus diperlukan yaitu Mozilla install Spring Free dan YouTube Downloader. Kemudian tugas ini kita harus mencari referensi tulisan atau kata kunci dalam alamat website sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Yang berikut kita harus membuat yang namanya presentasi sederhana, membuat desain atau latar belakang dari sebuah slide yang kita gunakan. Entah itu menggunakan ukuran font atau ukuran huruf, warna semenarik mungkin supaya siswa-siswa kita itu bisa tertarik dengan
materi-materi ajar yang kita ajarkan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu publish atau site search dengan menggunakan email atau instruktur. Kemudian penutup hasil kegiatan bagi sekolah ini atau dengan guru yang berupa guru harus kita turut antusias dan berpartisipasi aktif, karena dalam pengembangan pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan internet untuk mencari referensi bahan ajar dan dapat menyajikan presentasi menarik mungkin sehingga siswa itu dapat tertarik dengan pembelajaran kita, baik itu berupa gambar, video, suara, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut untuk guru. Guru itu diharapkan dapat meningkatkan profesionalismenya dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis TIK melalui website e-learning, sekolah, blog, publisher, CD interaktif, dan melalui website yang namanya Rumah Belajar yang disediakan oleh Kominfo untuk mendukung proses pembelajaran pada masa pandemi. Oke, saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tadi sudah dipaparkan secara detail oleh Pak Sarjana Sarjana Pendidikan yang mana dalam seorang pendidik dan kependidikan itu memiliki profesionalisme yang tinggi ya. Dia selalu mempunyai inovasi baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi kita. Ini bukan zaman lagi kita sudah masuk di zaman kan 13 ya, kurikulum 2013. Jadi otomatis seorang pendidik dan kependidikan itu mempunyai profesionalisme yang tinggi, yaitu bisa mengolah bagaimana proses pembelajaran itu bisa efektif dan efisien agar seorang peserta didik itu bisa mengenal atau mengerti apa yang dibawakan oleh guru terkait. Selanjutnya untuk pertanyaan saya berikan kepada audiens Bapak Ibu Guru untuk 2 sesi ya. Untuk sesi pertama saya minta dari Ibu Guru untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dibawakan oleh beliau tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang tadi telah disampaikan ya, kalau menurut saya begini Pak, kan kita ini di daerah terpencil ya, di daerah 3T. Kemudian dilihat dari keadaan lingkungan sekitar juga, kita ini minim sekali internet ya. Memang kita punya wifi, tapi kapasitasnya itu dia belum bisa memadai keseluruhannya. Tapi kalau misalnya kayak ada tugas di rumah dan lain sebagainya itu sangat minim sekali untuk kita bisa mengajak siswa-siswi untuk bergabung bersama. Contohnya kemarin saya sempat buat kelas apa itu kemarin namanya Genius ya, kelas Genius itu kalau tidak salah. Tapi yang tergabung di situ sangat minim, cuma sekitar 5 orang. Ya cara tersendiri lah ya, agar kita dapat solusi begitu maksudnya, agar kita dapat menyelesaikan permasalahan seperti ini. Contohnya ya, kalau misalnya ada tugas di rumah dan lain sebagainya, itu solusinya bagaimana supaya anak-anak tadi dia tidak ketinggalan materi begitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Langsung ya. Jadi kalau kita menggunakan pembelajaran pada saat zaman pandemi, memang kita tahu bersama bahwa di daerah kita ini minim jaringan internet. Tetapi kalau kita gunakan internet itu alhamdulillah masih bisa juga. Memang kemarin pada saat kita zaman pandemi atau pada saat awal pandemi itu memang kita dihadapkan dengan situasi yang begitu sulit.
karena pada saat itu jaringan yang ada di wilayahnya kita itu kurang begitu memadai. Tetapi kalau sudah yang sekarang perkembangan internet yang ada sekarang di daerah kita itu alhamdulillah sudah cukup bagus. Kalau kita menggunakan itu untuk mengajar siswanya kita itu kita harus membuat yang namanya grup, baik itu menggunakan media sosial yang kita miliki atau meminta nomornya mereka. Apalagi kan biasanya itu sekarang itu pemerintah sudah menyiapkan yang namanya kuota belajar untuk pembelajaran pada saat pandemi. Jadi kalau itu harus kita dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau untuk mengajar siswa, saya kemarin juga pernah pada saat kemarin saya menggunakan yang namanya proses pembelajaran itu menggunakan namanya kelas maya. Pertama pakai Genius, tapi karena Geniusnya lama-kelamaan berbayar, saya gunakan yang namanya program kelas maya yang ada di rumah belajar yang di-sharing oleh Ibu Iriani kepada kami bahwa ternyata kalau proses pembelajaran di saat masa pandemi itu tidak dapat menghalangi kita untuk berkolaborasi dengan kita punya siswa atau anak-anak didik. Saya membuat kelas di kelas maya dan kebetulan kemarin saya sudah daftarkan sekolahnya kita di Kominfo dan alhamdulillah sekolah kita sudah bisa membuat yang namanya kelas sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung di kelas maya, itu Bapak Ibu yang pertama itu harus disediakan yang pertama email. Kemudian klik di daftar itu ada beberapa item. Yang pertama item yang disiapkan adalah mendaftar sebagai seorang siswa. Kalau kita yang kedua mendaftar sebagai seorang guru. Yang ketiga mendaftar sebagai penyelenggara. Penyelenggara dalam hal ini adalah sekolah yang kita tempati. Jadi kalau sekolah yang kita tempati itu kita harus membuatkan yang namanya dia sebagai penyelenggara. Makanya kalau sekolah yang belum mempunyai nomor pokok internasional, makanya dia itu belum bisa terdaftar karena harus punya itu dan email sekolah. Kalau Bapak Ibu mau mendaftar tuh sekarang bisa saja. Yang penting internet memadai dan jaringan juga yang memungkinkan untuk proses pendaftaran pada kelas maya. Setelah itu dia Bapak Ibu dia mempermudah kita. Ada beberapa item dalam kelas maya. Sebenarnya ada 4 item pokok dalam rumah belajar. Yang pertama itu dia kelas maya. Yang kedua fitur utamanya laboratorium. Yang ketiga itu ada fitur sumber belajar. Kita sekarang itu kalau mau download sumber belajar tidak lagi lama-lama, tidak lagi capek-capek dan tidak perlu ini. Kita cuma masuk ke rumah belajar, kemudian gunakan sumber belajar. Sumber belajar di situ Bapak Ibu mau ambil pembelajaran model apa saja, baik dari TK sampai SMA semua sudah disiapkan. Baik kurikulum 2000 KSP sampai kurikulum 2013 pun sudah disiapkan untuk proses pembelajaran di situ. Tinggal di download saja, tidak perlu ke tempat-tempat lain untuk mendownload. Jadi untuk proses pembelajaran ini kita tuh harus pandai-pandai membuat keinginan untuk siswa itu dapat belajar dengan baik. Apalagi kalau pada saat zaman-zaman yang namanya zaman-zaman pandemi seperti sekarang itu kita kan jarang orang bilang bertatapan muka. Tetapi kalau dengan WA saja Bapak Ibu itu kita bisa Zoom meeting, bisa pakai WA. Tapi yang penting kita itu Bapak Ibu punya yang namanya Messenger. Nanti kita buat grup. Setelah itu ada tuh di WA-nya kita itu ada biasanya tanda-tanda seperti kunci dan tanda titik 3 itu diklik, kemudian klik forum di situ. Nah, kalau di WA, setelah kalau sudah begitu, karena forumnya kita sudah aktif, nanti kita buat kapan jadwal kita tatapan muka. Nanti setelah sudah dibuat, nanti akan keluar yang namanya alamat website. Alamat website itu yang akan kita kirim ke teman-teman guru atau ke kita punya anak-anak. Kira-kira besok jam berapa kita mulai meeting atau Zoom meeting. Gitu. Kalau kita seperti itu sudah bisa menggunakan kita punya WhatsApp,
Jadi kita tidak akan ketinggalan dengan perkembangan teknologi sekarang. Apalagi kita ini dipersiapkan untuk menuju era digital yang namanya era 4.0. Di era 4.0 itu semuanya sudah pada canggih. Kita mau mengajar saja tinggal geser-geser. Pada saat itu, makanya kita dipersiapkan untuk itu. Bagaimana? Ada lagi? Selanjutnya saya kembalikan kepada para audiens, Bapak Ibu Guru. Siapa tahu ada lagi yang mau bertanya, saya Oke, persilakan. kita lanjut ke slide. Mau belajar sudah. Dari Bapak mungkin? Ya baik. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, maka kami akan beranjak ke materi berikutnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita beranjak ke materi berikut, yaitu pembuatan kelas maya di rumah belajar. Yang pertama-tama Bapak Ibu guru siapkan itu adalah email KTP. Kemudian yang ada koneksi ke internet nanti gabung di sini saja. Passwordnya 12345 SAR, huruf kecil semua. Jadi passwordnya 12345 SAR. Kemudian buka Google Chrome atau Mozilla atau Opera Mini, yang kemudian tulis rumah belajar. Kemudian di situ ada bisa masuk langsung rumah belajar atau bisa langsung pilihan, ada yang namanya pilihan kelas maya. Jadi ada di situ ada bisa langsung masuk pakai pop rumah belajar, langsung portalnya rumah belajar, atau bisa langsung ke kelas maya. Kalau sudah klik ke kelas maya, itu di situ ada Oke, setelah terbuka seperti itu, yang Bapak Ibu klik adalah daftar. Atau bisa juga Bapak Ibu klik yang namanya masuk. Masuk, kemudian nanti sebentar baru daftar. Bisa masuk, bisa juga daftar. Baru daftar ada pilihan di situ. Ada pilihan itu daftar sebagai siswa, guru dan penyelenggara. Kalau penyelenggara itu sekolah atau instansi, kalau guru silakan guru daftar sebagai guru, siswa nanti daftar sebagai siswa. Oke, nanti Bapak Ibu guru klik daftar. Setelah klik daftar, di situ ada 3 item yang muncul. Ada sebagai seorang siswa,
kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai penyelenggara. Kalau daftar sebagai penyelenggara itu adalah instansi. Kemudian klik yang daftar sebagai guru. Klik daftar sebagai guru. Nanti di situ ada Bapak Ibu harus mengisi yang namanya biodata. Ini. Jadi ID user ini Bapak Ibu, untuk ID user ini pakai huruf kecil semua dengan namanya Bapak Ibu guru yang disambung, jangan dispasi. Iya. Di huruf kecil di sini di ID user itu pakai namanya Bapak Ibu guru, kemudian hurufnya huruf kecil semua. Jangan dispasi. Nanti di nama baru terserah Bapak Ibu guru mau spasi dan pasang petel juga silahkan. Kemudian nama, kemudian di situ ada deskripsi. Terserah Bapak Ibu guru mau tulis apa deskripsinya. Apakah sebagai tempat pembelajaran atau apa, silahkan. Di deskripsi itu terserah Bapak Ibu guru mau tulis deskripsinya apa. Tapi kalau mau bahasa Indonesia apa cerita anak atau apa, silahkan, tidak apa-apa. Kalau IPA, jadi terserah di deskripsi ini terserah Bapak Ibu guru mau pilih yang mana. Saya ulang, kalau di ID user itu jangan dispasi, hurufnya huruf kecil semua. Hurufnya huruf kecil semua. Tulis nama, kemudian namanya, kalau nama terserah kita silakan spasi atau itu terserah kita. Kemudian di deskripsi silakan password yang akan kita masuk. Di sini jika Bapak dan Ibu lupa password, nanti saya bisa reset. Yang penting di sini pas di sekolah penyelenggara itu pilih yang namanya SMP Negeri 5 Taliabu Barat. Nanti pas di sekolah penyelenggara di sini. Kalau alamatnya tulis Pulau Taliabu. Nomor identitas itu adalah KTP, NIK-nya kita. Iya, nomor rekening kalau mau ditaruh juga silakan. Siapa tahu dapat bantuan dari rumah belajar. Nah, konfirmasi password itu mengulangi password yang di atas. Jadi kalau password, kemudian konfirmasi password itu mengulangi password yang di awal. Kemudian nomor identitas itu nicknya Bapak Ibu guru. Kemudian ada alamat itu tulis Pulau Taliabu. Kemudian alamat email itu alamat email yang alamat emailnya Bapak Ibu yang sudah aktif. Karena kalau tidak aktif alamat emailnya akan ditolak. Kemudian daerah tingkat 1 tetap. Kemudian wilayah pilih Maluku Utara. Wilayah untuk daerah tingkat 1-nya tetap. Wilayah tetap daerah tingkat 1. Tetapi kalau wilayahnya itu pilih Maluku Utara, itu kan biasanya masih tertulis Bali dan lain sebagainya. Yang kontak nomor HP-nya. Pak Guru ini
Iya. 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 Nanti kalau Bapak Ibu guru sudah masuk di Sekolah SMP Negeri 5 Taliaku Barat, maka nanti di instansi itu akan masuk nama-nama Bapak Ibu guru secara otomatis. Dari suatu saat nanti kalau Bapak Ibu lupa password atau lupa masuk, itu nanti bisa konfirmasi ke saya supaya saya lihatkan atau saya setkan passwordnya menjadi password standar. Kalau masuk di sekolah di sini agak berat dengan di bawah di daerah wilayah. Ya. Deskripsi itu terserah Bapak Ibu guru mau simpan apa sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru mau tulis diri itu cerita pendek atau apa terserah. Yang penting mau sesuai juga jurusan silakan, tidak apa-apa. Iya. Yang penting deskripsinya diisi. Setelah itu kalau sudah klik semua, tinggal klik daftar. Jadi disitu kalau Bapak Ibu tulis SMP Negeri 5, kita dulu kita wilayah Maluku Utara. Kemudian isi fakta yang tersedia. Kalau tidak bisa dihafal nomor identitasnya, berarti tidak bisa masuk. Karena harus ada nomor identitas. Nama tingkat wilayah itu tingkat daerah berapa? Tingkat 1 atau tingkat 1? Nah, sudah. Kalau sudah masuk. Nanti masuk sudah selesai. Kemudian kalau kita mau ingin memasukkan pelajaran kita, itu kita harus buat modulnya. Kemudian kita kirim. Ada di bawahnya disediakan kolom di modul itu untuk kita membuat tugas. Kira-kira siswanya kita itu mau kumpul tanggal berapa. Jadi akan otomatis dengan sendirinya tertutup pada tanggal yang kita tetapkan. Kota kita nomor HP. Ibu guru tidak. Saya selesai merasa pingat dan terisi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah daftar, itu nanti ada ID user. ID user itu kita punya nama yang pada tadi kita masuk. Kalau pada saat kita login. Kemarin ada 2 orang Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar, dan kita bisa cek siapa guru yang sudah mendaftar.
Yang berhasil mendaftar sudah 4 orang yang sudah berhasil masuk. Itu yang sudah masuk. Jadi yang sudah berhasil masuk ada Ibu Siti Aisyah, ada Pak Hardiono, Ibu Zubaida, saya dan Pak Syam. Itu sudah berhasil masuk. Wilayah Maluku Utara. Iya. Wilayah Maluku Utara. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru lupa passwordnya, nanti saya reset. Tinggal Bapak Ibu guru lapor, saya lupa password, nanti saya reset. Nanti saya reset situ. Nanti situ ada ID atau yang ID masuk pertama. Kira-kira apa kita punya nama ID, kemudian password yang di reset itu kira-kira apa. Jadi kalau Ibu Siti Aisyah itu masuk ID-nya, dia gunakan Aisyah Kari. Jadi kalau saya reset, berarti passwordnya jadi password standar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya reset, tapi kalau tidak reset, tetap passwordnya. Jadi kalau Pak Hardiono masuknya pakai Hardiono. Kemudian passwordnya kalau masih ingat silahkan. Kalau Pak Syam password disuruh reset supaya bisa masuk. Kalau Pak Syam Samsuryadi, SPDGR. Password reset akan. Password reset. Nah, kalau reset dan saya reset. Kemudian nanti kalau sudah direset berarti passwordnya kembali ke password standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ID user itu Pak namanya Bapak huruf kecil semua tanpa spasi. Kalau Pak mau pakai sampai di Bapak Muhammad Nuryasan semua itu tidak usah dispasi, huruf kecil semua. Itu ID user itu untuk kita ingin masuk ke kelas. Oke, ini siswa-siswa kita. Nanti kalau kita sudah selesai, maka kita buat kelas. Kalau buat kelas nanti ada kodenya. Kode itu yang kita sebarkan ke siswa untuk masuk ke kelasnya kita. Jadi kalau siswanya sudah masuk, kita akan ketahuan berapa jumlah siswa yang kita ajar pada tiap kelas. Jadi ada pemberitahuan. Jadi kalau sudah, itu tinggal kita login pakai ID usernya kita. Jadi kalau sudah terbuka, nanti kan di dashboardnya Bapak Ibu atau di layar depannya itu belum ada kelas, maka Bapak Ibu harus tambahkan kelas. Saya kemarin sudah tambahkan kelas, itu kelas. Jadi saya punya siswa ada 30 di kelas informatika kelas 7. Jadi saya pakai. Kemudian kita bikin kelas sesuai mata pelajaran yang kita ampuh. Setelah itu kalau kita sudah bikin kelas, nanti ada kode yang harus kita berikan kepada siswa supaya
kelasnya kita ditemukan. Ini namanya kode akses. Kode akses itu yang harus kita berikan kepada siswa supaya kelas kita ditemukan. Kalau siswa sudah masukkan kode aksesnya, berarti dia sudah bisa menemukan kelasnya kita. Kalau terserah kita, apakah kita mau memberikan dengan kata kunci. Kalau pakai kata kunci juga, setelah kelas kita ditemukan, setelah dicari, ditemukan, harus mereka memasukkan kata kunci lagi untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian ada modul. Di modul ini kita harus buat modul dan kita sebarkan. Nanti suruh siswanya kita, atau kita buat tugas, nanti suruh dorong baca di modul yang kita berikan. Ada beberapa item di situ jadi modul. Ada kuis. Kalau kita kasih kuis juga silakan, tidak apa-apa. Di modul, entah dengan mau mencoba pengetahuan mereka terhadap modul yang kita berikan. Itu. Di situ ada tambah tugas. Habis modul kita sudah tambahkan, maka kita harus tambahkan tugas. Kemudian tambahkan kuisnya. Kalau tidak mau juga, biar cuma modul juga tidak apa-apa kalau tidak mau dikasih tugas. Orang bilang, orang kasih materi saja supaya keterampilan anak-anak itu bisa mengetahui apa-apa yang kita ajarkan. Nanti di dalam modul itu ada tambah tugas. Kalau kita ingin mengetahui, kita ingin memberikan tugas kepada siswanya kita, atau kita memberikan kuis. Kemudian di situ ada soal ujian. Soal ujian ini beberapa guru yang kita gunakan pada saat kita mau mengevaluasi kita punya siswa pada akhir semester. Ini di soal ujian. Soal ujian ini. Di sini kita masukkan soalnya dengan bobot nilai berapa. Tetapi di sini untuk sementara itu belum ada soal esai. Dia hanya soal pilihan ganda. Jadi saya kemarin kalau saya punya soal 20, maka saya taruh poinnya 5 per poin. Nanti pada saat mereka ujian, mereka ulangan, soalnya tidak sama Bapak Guru. Dia nomor 1 tersimpan di nomor 10, nomor 10 tersimpan di nomor 3 atau nomor 4, maka teracak. Biarpun mereka main nyontek, itu mungkin tidak akan bisa. Apalagi waktu yang kita berikan adalah 20 menit untuk mengerjakan soal itu. Tergantung Bapak Ibu guru, kalau mau kasih juga 90 menit silahkan. Tetapi biasanya kalau soal-soal pilihan ganda itu lebih cepat mereka selesaikan. Kemudian di sini siswa, kalau mereka sudah melaksanakan ujian, maka nilai mereka akan muncul dengan sendirinya. Kalau siswa ini, di sini kita mengetahui berapa orang yang sudah masuk di kelasnya kita. Kemudian kalau penilaian akan muncul. Karena saya kemarin cuma melaksanakan ulangan semester, maka cuma di ulangan semester saja yang ada nilai. Seharusnya kalau kita menggunakan kelas maya, ada juga kelas maya juga itu punya nilai.
kelas maya, modul yang kita berikan punya nilai semuanya. Itu tergantung kita. Kemudian ulangan tengah semesternya, ini adalah siswa yang masuk di kelas. Kita bisa mengetahui siswa siapa saja yang belum masuk ke kelasnya kita. Nanti kita informasikan kamu belum masuk. Kemudian di sistem penilaian itu semua sudah ada. Bunyinya ini. Setelah mereka selesai ulangan, waktu selesai akan tertutup dengan otomatis sendirinya. Kalau waktunya selesai, sama dengan kita ujian CPNS. Itu sama. Kemudian nilainya langsung ada. Ini adalah nilai ujian akhir. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang harus dinilai, tapi karena saya cuma gunakan untuk proses ulangan saja, maka saya cuma dapat kasih nilai akan ada tertera nilai pada nilai ujian akhir. Tetapi kalau kita gunakan nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas modul, nilai mata kuis, nilai tugas akhir, nilai ujian formatif, ini nilai ujian formatif ini adalah nilai ujian tengah semester. Nanti akan rata-rata semuanya. Disinilah nilai raportnya atau nilai akhirnya. Tetapi kalau kita gunakan, saya kemarin cuma gunakan yang namanya nilai pada ujian akhir. Oke, ada pertanyaan? Berarti jaringannya. Nanti kalau Bapak Ibu guru sudah mau laksanakan pembelajaran, bisa lewat itu. Oh, tugasnya nanti saya kirim. Silakan masuk di kelas. Makanya kode kelas tadi, setelah kita buat kelas, kode kelas itu harus kita berikan ke siswa, supaya siswa itu bisa masuk. Tapi kalau kita hanya bilang masuk ke kelas tanpa kita berikan kode, mereka tidak akan masuk karena tidak tahu kelas mana yang mau dimasuk. Nah, dan ini saya ingatkan, kalau kita buat kelas itu kalau bisa jangan seperti ini. Saya kemarin kewalahan, saya tulis kelas 7 informatika. Kalau kita buat kelas begini, karena yang mengakses ini bukan cuma kita yang ada di Maluku Utara atau khususnya di Taliabu, banyak. Akhirnya di Jawa pun mengakses. Biasanya kalau kita tulis begini, ada guru juga yang masuk, langsung ambil kelas. Akhirnya soalnya kita semua berubah. Soalnya kita terganti. Kayak saya kemarin sudah selesai ketik soalnya semua. Kemudian pada saat saya mau ulangan ternyata soal penjas. Jadi kalau saat sudah mengulangan, tolong di cross check lagi, kira-kira sudah betul tidak soal yang saya buat sudah sesuai tidak. Kemudian pada saat kita laksanakan ujian itu langsung dilihat, siswa itu langsung melihat, nanti akan masuk ke kelas yang kita buat. Di situ kalau kita sudah ini langsung dibilang ambil kelas, ambil ujian online. Mereka ambil ujian online. Kemudian muncul dashboardnya mulai. Nah, kalau sudah mulai, mereka sudah bisa mengerjakan yang namanya soal yang kita berikan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita. Tapi sudah masuk? Masuk ulang. Kalau masuk ulang
langsung login. Kalau masuk ulang, jangan lagi daftar karena Bapak Ibu kan sudah selesai mendaftar. Tinggal login saja. Login. Nah ini, kan ada pilihan di sini. Ada daftar, ada login. Jadi klik login. Tapi kalau kayak tadi masih timbul ada masuk, daftar dan sebagainya, itu klik masuk dulu. Setelah klik masuk, maka muncul layar depan seperti ini, layar kelas depan. Kemudian klik masuk atau login, klik login. Nah, setelah itu masukkan ID user yang kita sudah mendaftar. Layar laptop mungkin seperti itu, tapi kalau di layar HP itu ada kayak garis dua dan ada garis ini ya, Bro? Garis nah, mungkin di situ. Ada garis datar 3 itu. Oh iya. Klik yang itunya, kemudian login. SRB kan? Cocok jadi SRB kan? Iya. Nama sekolahnya itu harus. Oh berarti itu jaringan, adalah jaringan. Jadi kalau tidak bisa klik nama sekolahnya, berarti itu kendala jaringan. Kalau jaringannya bagus, langsung muncul nama sekolahnya. Harus sabar. Ini baju, yang ini bukan ini. Baru ini langsung ke bawah kalau begitu, mengambil fitur rumah belajar teman-teman. Ambil plasmanya, coba sekarang. Oh, maksudnya paspor kan? Suruh reset saja. Kalau layar depannya seperti ini, itu harus Bapak Ibu klik masuk dulu. Setelah klik masuk, nanti layar HP Bapak Ibu guru nanti ada tulisan centang ada 3 di samping atas. Nah, itu kalau sudah daftar. Kemudian login. Oke. Ada pertanyaan? Kalau belum bisa masuk dalam kelas, berarti itu kendala jaringan. Tapi kalau jaringannya bagus, itu cepat-cepat saja, tidak tunggu lama. Jadi Pak, tambah sedikit. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk nih, terus kalau misalnya kita tambahkan kelas, berarti siswa tadi tinggal saja toh? Iya. Karena dong semua sudah masuk di dalam sekolah penyelenggara. Iya. Kalau sudah kalau mau bikin kelas baru, Udah terkacau di Papua aja. Papua jadi ini pengkilam. Mama di posisi gambar. kan di halaman depannya dashboard depannya itu Bapak Ibu itu masih kosong, belum ada kelas kayak saya. Nah, nanti Bapak Ibu tambahkan kelas. Nah,
kelas itu judul kelas itu kelas apa kelasnya Bapak Ibu guru? Bapak kalau saya tadi kelas 9 mata pelajaran informatika gitu. Atau mau tambahkan SMP Negeri 5 Telugu Barat silakan. Kemudian ada deskripsi singkat. Terserah di situ. Saya biasanya kalau deskripsi singkat pada saya sering membuat suatu instruksi bahwa bacalah dengan teliti. Sama dua-duanya. Kemudian di sini ada pendidikan atau kategori mata pelajarannya kita. Di situ nanti kita klik mata pelajaran apa saja, semua ada. Cari mata pelajaran yang kita ampuh. Cari mata pelajaran yang kita ampuh, apakah matematika, bahasa Indonesia, semua ada. Setelah itu pilih kelasnya. Kelas berapa kita? Kalau kelas 1 itu SD, maka kita harus klik kelas 7. Kemudian ini tanggal mulai. Tanggal mulai pembelajaran itu tanggal mulai kapan? Dan berakhirnya tanggal berapa? Kalau dia 1 semester, berarti kalau dimulai tanggal 5 Juli, berarti kita akhirnya kan di Desember. Maka harus taruh tanggal di sini di Desember. Karena kalau Bapak Ibu taruh tanggal di sebelum Desember, nanti kelasnya tertutup otomatis. Kelasnya tertutup otomatis, berarti kelas itu sudah selesai digunakan. Dan tidak bisa lagi kita membuka kelasnya kita. Tetapi kalau sudah ini, kita akan taruh tanggal, kita mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal berapa? Ini di bawahnya. Tanggal selesainya tanggal berapa? Saya kalau buat, biasanya saya kasih lewat 1 bulan. Supaya jangan sampai pada saat ulangan semester ada anak-anak yang belum ulangan, masih bisa diakses untuk kelas. Setelah itu, kata kunci, ini kata kunci. Kata kunci terserah Bapak Ibu guru mau taruh, apakah pakai nama Bapak Ibu guru atau pakai nama hewan atau apa, terserah kata kunci di sini. Kata kunci ini berfungsi apabila kalau kita sudah menyuruh siswa untuk masuk ke kelas kita. Kalau mereka sudah masuk, mereka itu harus memerlukan kata kunci yang kita tulis di sini. Kemudian struktur materi tetap, kemudian simpan. Jadi kalau kita buat kelasnya dari tanggal berapa? Mulai semester berapa? Semester 2. Semester 2 berarti dimulai dari Januari sampai di Juli. Tuh. Itu kelasnya terbuka. Sama dengan soal ulangan yang kita buat, itu juga nanti minta tanggal mulai dan tanggal selesai. Saya kemarin pada saat ulangan, kenapa hari pertama saya lama sekali? Karena saya taruh tanggal mulai itu di tanggal 5, sedangkan tanggal hari yang saya mulai ulangan itu tanggal 4. Makanya saya keulangan, saya tidak sadar. Nanti saya cek, ternyata saya belum mulai kelas saya. Makanya tidak bisa terbuka. Anak-anak cari, memang anak-anak dapat kelasnya, tapi mau masuk tidak bisa. Karena tanggal mulainya belum aktif, maka mereka tidak bisa temukan. Itu. Tapi kalau sudah mulai, hari itu mulai kita ulangan, itu kita tinggal ini. Kemudian kita simpan. Kalau sudah buat,
umpamanya saya taruh kata kunci saya. Ya. Oke, ini kelas saya sudah selesai buat. Jadi nanti kata kunci saya yang ini 12G510 5C. Itu adalah kelas yang saya sudah buat. Ini kode aksesnya. Nanti saya masuk di salah seorang siswa. Saya masuk pakai siswa punya. Jadi kalau siswa mau akses, yang penting saya punya kode akses sudah ada, tinggal berikan kepada mereka, nanti mereka temukan sendiri. Oh, kelas yang saya buat. Iya, terserah mau huruf semua, mau angka juga semua, silakan. Ibu sudah daftar. Oh, silakan masuk pakai ibu punya tadi. Login pulang. Nanti saya masuk. Umpamanya saya masuk dengan yang saya ingat tahu Linda. Nanti di dashboardnya anak-anak itu nanti nih dia muncul begini, masukkan kode akses. Nah, kode akses yang kita masukkan itu adalah kode aksesnya kita punya kelas tadi. Makanya kita punya kode akses kelas harus kita kirim ke anak-anak supaya mereka bisa masuk. Jadi saya tinggal ambil kode akses saya, akses kelas. Kemudian nanti cari kelas. Itu kelas saya ditemukan. Nanti diminta kata kunci. Kata kunci apa yang saya kasih? Jadi nanti kode aksesnya kita, kode akses kelasnya kita yang kelas yang kita buat yang ini harus kita berikan ke anak-anak supaya mereka bisa masuk ke kelas yang kita telah buat. Tetapi kalau kita tidak berikan, mereka tidak akan masuk. Dan kata kuncinya pun harus diberikan. Jadi karena sudah seperti ini kelas yang saya baru buat tadi. Ini di dashboardnya anak-anak. Namanya tahu Linda ya, saya ingat. Jadi tinggal masukkan kata kunci yang kita buat. Kemudian mereka akan klik yang namanya daftar. Jadi kalau sudah begitu, nanti kita punya kelas akan muncul di dashboardnya anak-anak. Itu kelasnya kita. Jadi pada saat kita kirim tugas, nanti akan masuk tugasnya di kelas yang kita buat ini. Nanti akan diinformasikan karena ada pemberitahuan yang di sini. Nanti ada pemberitahuan di sini kalau ada tugas yang kita kirim. Pada satu pesan masuk.
Iya. Tanggal mulai itu, kalau kan dia semester. Kalau semester, kasih pilih saja Pak Mu. Pak Mu. Sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, kalau panjang sekali Pak, kasih pendek-pendek saja. Umpamanya Mu Fahrin saja. Kalau lagi pakai lengkap. Jadi kelas yang di sini yang kita buat tadi itu kelas yang akan kita pakai pada satu semester. Jadi pada satu semester. Jadi kalau mulainya tanggal berapa? Umpamanya di Januari tanggal 5. Tulis tanggal 5 Januari. Berakhirnya sampai tanggal berapa? Entah dia Juli, silakan. Lihat, kalau ini usernya sudah terdaftar berarti sudah bisa masuk di dalam kelas. Saya coba masuk, tidak mau. Kalau Ibu. Masalahnya tadi makanya diulang, dia bilang kode chat-chatnya salah, jadi saya kasih masuk ulang. Pas masuk, ID user udah terdaftar. Saya coba masuk, tidak mau masuk. Bani. Guru yang masuk sudah 6. Jelas sih. Prosesnya hilang. Bali. Progresi kembali. Nggak dibalik mungkin. Kalau satu barang bisa bikin dari pertama dia mulai. Oke, yang sudah masuk ada Ibu Santi, Ibu Siti Aisyah, Ibu Jubaida. Baru 6 orang Ibu. Berarti Ibu belum masuk. Atau jangan sampai Ibu masuk di kelas lain, di sekolah lain. Jangan sampai Ibu masuk di Bali. Bali oh Bali. Jadi baru 6 orang yang masuk ke dalam kelas. Masa bisa bikin bakso sendiri? SMP Negeri Merdeka Barat. Sudah terus tapi kan nama sudah beli 2020. Jadi siswa terus kita daftar. Iya. Pas saya suka masuk mereka. Sudah masuk kan kemarin dia online. Sekolah penyelenggaranya SMP Negeri 5 Kalimantan Barat. Tinggal buat kelas. Bali. Bisa ada. Tinggal mereka yang kita kasih kita punya kode kelas. Jadi orang sudah tamat. Jaringan. Oke, itu sekedar informasi untuk teman-teman sekalian bisa masuk ke kelas Maya. Semoga semester depan kita semua bisa online kalau halangannya. Oke, cukup sekian. Ada pertanyaan, Pak Madi?
demikianlah yang telah dipaparkan dari pemateri. Semoga apa yang sudah diberikan ilmunya bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Ya, dan insya Allah kita bisa praktikkan insya Allah ke depan di semester 2. Ya, saya belum masuk di kelas tadi, tapi saya punya antusiasme yang luar biasa. Tapi karena satu dan lain hal jaringan masih tergantung di bulan kelapa. Ya, baik Bapak Ibu Guru, demikianlah tadi yang mengucapkan doa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.